saya hidup di beca, cuci piring. Tapi sebenarnya yang saya lakukan sih adalah ketika piring kotor itu saya tumpuk, ya saya makan sisa makanannya itu. Kan kadang-kadang asbes turun dari rumah ceiling. Adik saya tanya, itu apa Koko? Bukan kotor? Oh enggak, itu merica, kamu makan aja gitu. Saya menatap langit, saya cuma bilang, ayah, kenapa saya tidak menyusul ayah aja? Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Dan juga pastinya tetap cantik dan ganteng seperti Koko di samping saya. Dia ketawa langsung. Kak Tommy, apa kabar? Baik, sis. Thank you banget ya sudah datang. Ini Kak Tommy perjuangan banget loh. Dari Cengkareng ke Absolut ya, luar biasa jauh. Kantor Eka dekat pasar, Beb. Jadi lagi itulah ya. Jadi Kak Tommy adalah, aku kenalin dulu ya. Boleh. Kak Tommy adalah CEO dari Victorindo ya, sebutannya. Victorindo dari phone dealer. Ini luar biasa, beken hits. Aku lihat namanya itu udah Tommy Wong. Wih, wah bener nggak taunya ganteng men. Thank you. Kita mau bahas ini Kak Tommy tentang entrepreneur rock. Jadi di Ibu Cantik Rock and Roll ini segmen entrepreneur rock kita mau ngebahas tentang tips, bagaimana sharing cerita Kak Tommy nanti merintis bisnis, how you struggle the business sampai survive. Karena setiap pengusaha pasti punya cerita unik yang semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke, sahabat rock and roll, saksikan terus. Mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Oke sahabat rock and roll, siapa dia? Aduh, mungkin kalau yang suka lihat video-video YouTube ini beken banget sih Kak Tommy. Cerita dulu namanya, tadi aku penasaran. Tommy Wong. Mbak Im Wong kah saudaraan? Atau gimana gitu? Iya, namanya sebangsa setanah air doang. Sebangsa setanah air. Sesukses juga. Amin. Namanya memang Wong, nama family name atau gimana kok? Tommy Wong itu nama yang sebenarnya saya memang ada identik ke arah sana, tapi karena almarhum ayah keburu meninggal di saat saya masih kecil, nama itu justru saya dapatkan sebagai nickname, julukan dari anak-anak pribumi di jalanan yang saya bela di dalam masa-masa saya masuk ke dunia jalanan sebagai tukang koran, tukang majalah, jualan buku majalah Tiger Wong. Karena saya suka bela mereka dan outlook saya yang begitu oriental, mereka menjuluki sebagai Tommy dan ditambahin dengan Wong karena ada Tiger Wong kan, Tommy Wong gitu. Wah, seru banget. Itu Kak Tommy udah kasih sedikit itu tuh keyword tadi, anak jalanan, jualan koran, luar biasa nih. Kita kilas balik dulu nih Kak Tommy. Kalau anak-anak sekarang nih sahabat rock pasti pengennya langsung sukses. How to be viral, how to be success, how to be rich. Bagaimana caranya ujung rambut, ujung kaki branded. Bagaimana caranya pakai mobilnya mewah ya, aku juga mau. Tapi kita balik nih. Untuk jadi sesukses Kak Tommy, kita tahu ya perusahaannya besar, punya banyak sekali ya toko, phone dealer, sampai kemana Korea? Kalau ke Korea itu penghargaan. Saya udah atas berkat Tuhan sebagai penjual koran jalanan yang saya tidak pernah berpikir bahwa kehilangan ayah di usia relatif muda, 7-8 tahun gitu, kemudian ibu tercinta juga kena gangguan
psikologi, jadi gangguan kejiwaan ya, tekanan keluarga begitu berat. Beliau ibu rumah tangga yang suddenly dikabarkan bahwa almarhum ayah meninggal dalam kecelakaan. Sama sekali dia tidak siap. Dan ya saya punya satu adik lagi dan kami berdua hidup di dalam gemblengan yang keras, di mana saya harus melarikan diri masuk ke jalanan. Saya di situ ditempa oleh ayah angkat yang notabene adalah tukang becak. Saya juga nggak tahu apakah teman-teman sekarang masih tahu ya becak gitu ya. Tapi yang jelas itu kendaraan roda 3 yang dipacu gitu kan. Saya hidup di becak, makan sisa daripada ya saya datang ke sekolahan udah nggak bisa bayar uang sekolah kan. Tapi saya tahu di kantin itu ada makanan sisa, kalau ring sudah dibunyikan, bel sudah dibunyikan, ya saya makan buru-buru makanan sisa itu. Karena ibu kantin itu saya bantu cuci piring. Jadi dari dulu saya punya mindset, kita tidak berhak mengambil sesuatu dari orang lain kalau tidak diberikan. Ya, nggak boleh ya. Yes, ya. Begitu pula ketika kita mau mendapatkan sesuatu, juga harus ada perjuangan yang kita lakukan. Jadi saya lakukan adalah saya menawarkan diri, Bu, saya cuci ya piring-piring ini. Tapi sebenarnya di balik itu semua, saya tahu beliau juga jualan nggak mungkin mampu membayar saya. Dia bilang, saya nggak bisa bayar kamu loh. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuci piring. Tapi sebenarnya yang saya lakukan sih adalah ketika piring kotor itu saya tumpuk, ya saya makan sisa makanannya itu. Baru kemudian saya cuci bersih, saya taruh. Kenapa? Karena saya benar-benar nggak punya uang untuk makan. Ibu saya masuk rumah sakit. Ayah saya meninggal. Saya di jalanan. Saya kembali ke sekolahan dengan pakaian yang udah tinggal satu-satunya gitu ya kan. Dan sementara tanda kutip saya mau diburu oleh keluarga dari almarhum ayah karena perebutan harta. Oh, karena saya cucu pertama. Ada intrik juga. Iya, jadi kalau misalnya kamu dari hidup yang susah, kamu jadi orang sukses, itu mungkin transisinya kamu bisa nikmati. Tapi yang kaget adalah tadinya kamu berasal dari keluarga kaya raya, berkelimpahan, suddenly, ya kan? Orang tua meninggal dan kamu harus masuk ke jalanan. Nah di situ kan kayak orang mendadak kita dikasih tahu orang tua kita masuk rumah sakit berat, kan kita kaget, kita nggak siap. Iya. Nah masih kecil ya. Iya, nah itulah yang proses saya rasa menjadi satu penghantar saya untuk menguatkan buat teman-teman pemirsa bahwa dalam hidup ini kita itu sekarang tidak perlu takut syok dengan kecepatan media sosial. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang dipertunjukkan oleh orang lain di media sosial. Flexing maksudnya. Ya. Semua itu adalah tentang kebahagiaan mereka. Ikut bersyukur ketika mereka tampilkan. Tapi satu hal yang menjadi pesan kebaikan saya adalah kamu harus kuat tetap berpijak di pondasi, di keadaan kamu, di posisi terbaik kamu sekarang. Karena itu adalah batu karang, itu adalah rocknya. Ya, karena ini rock and roll, maka saya menjadikan sebagai pegangan pondasi hidup itu kita harus seperti batu yang keras, tidak bergeming. Mau itu orang lain flexing, mau itu keadaan media sosial begitu glamor, it's okay. Kita blessing mereka yang mendapatkan keadaan seperti itu. Tapi kita tidak boleh terseret dalam kecepatan arus media informasi, dalam media sosial. Kalau kita terseret, kita nggak bisa jadi batu rock, maka kita akan terombang-ambing. Sekalipun kamu bisa mengikuti jejak hidup mereka, tapi kamu tidak punya pondasi yang kuat, ujung-ujungnya kamu tidak akan bahagia. Wih, sahabat rock and roll, tahan nih. Kok Tommy baru buka aja udah banyak banget yang disampaikan tuh. Iya. Aku setuju sih. Fondasi kuat itu seperti kita anak muda, mini kind of itu ya karakter ya. Ada yang sifatnya anak-anak sekarang Gen Z itu show off juga, maksain diri mungkin kok, sampai pinjam sampai pinjam online segala macam buat naikin taraf kesamaan sosial. Karena saya ingin menjadi dirimu, padahal aku bukanlah dirimu. Bahagiaku bukanlah bahagia kamu, bahagiamu pun bukan bahagia aku, ya kan? Kita harus straight to our mindset ya, gitu ya. Semua orang punya arena lari sendiri, running track sendiri.
tidak perlu bertanding dengan orang lain, cukuplah aku lebih baik diriku dari yang kemarin. Artinya kita bertanding dengan diri kita sendiri saja. Satu hari kita bisa lebih baik 1% saja. Maka di dalam waktu 100 hari perjalanan kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik 100%. Lebih baik, betul. Ya kan? Betul, ya. Jadi orang lain mereka bisa bagus, kita ikut bersyukur. Kita ikut menikmati, ikut mensyukuri nikmat Tuhan. Tapi keadaan kita harus menjadi batu, kalau tidak kita akan terseret oleh angin, oleh media sosial, ataupun dihakimi dengan julitan, judging. Kalau kita tidak kuat mentalnya seperti batu, ya, which is menurut saya bagus, you have to be like a rock. Iya. But you have also to keep rolling. Itulah rock and roll. Yeah, rock and rolling ya. Iya. Sama rock and roll kita bahas lagi nih tadi dari Kotomi. Kalau ngomongin tadi masa kecil, ya mengalami masa sulit. Tadi dari mampu, drop, makan sisa itu luar biasa cerita sangat berkesan sekali pasti sampai sekarang ya. Terus akhirnya ketika sekolah itu apa yang dirasakan dari masa punya orang tua, terus harus makan sisa, harus cuci piring, ada perasaan apa tuh itu? Saya nggak punya apapun pada saat itu. Dengan kondisi mendadak ayah meninggalkan saya menatap langit, saya cuma bilang, ayah kenapa saya tidak menyusul ayah aja? Apakah ayah tahu saya makan sisa sampah yang saya kumpulin dalam plastik, saya suguhin ke dalam mulut saya. Saya tidak nyaman dengan keadaan ini, saya kangen ayah, saya pengen ketemu ibu. Jadi kalau ditanya tadi tentang penghargaan Korea, saya tidak pernah berpikir bahwa seorang anak jalanan, jualan koran, Tuhan bisa pakai sebagai saluran berkat di mana saya akhirnya bisa naik bisnis kelas, saya bisa keliling ke mancanegara, dapetin penghargaan. Saya tidak pernah terpikirkan seperti itu. Pesan kebaikannya kepada teman-teman semua tentunya adalah di dalam hidupmu sekarang ini, di dalam tekanan kamu menghadapi orang yang mengatakan bahwa kamu belum sukses, kamu belum punya gadget, kamu mungkin belum punya pacar, pasangan hidup, atau apapun, itu adalah pandangan mereka. Itu bukan pandangan dirimu. You need to protect yourself. Kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang mengerti bahagianya kamu. Jangan sampai nanti suatu hari ketika kamu udah begitu sukses, orang bertanya kan, apakah kamu bahagia? Itu poinnya. And you speechless, you nggak tahu. You bilang, saya punya semuanya, tapi saya kok tidak bahagia. Kalau ditanya kepada Tommy Wong, saya akan katakan bahwa it's simple true. Bahagia itu adalah ketika kita masih bisa bangun pagi, menatap orang yang kita cintai masih di samping kita. Which is itu, kalau saat ini teman-teman belum punya gadget, belum punya kekasih, hidup dalam blaming orang lain, it's okay. Aku bisa mengerti rasa-rasa seperti itu. Tapi kalau kamu masih punya ayah, masih punya ibu, itu sudah anugerah yang luar biasa. Itu sudah harta yang luar biasa. Paling berharga. Betul. Kalau nggak punya mereka, bagaimana Kotomi? Kalau kamu masih punya keluarga, itu juga merupakan harta yang luar biasa. Kotomi, saya sebatang kara, saya seperti Kotomi di saat itu. Kalau masih di dalam WA group, di dalam media sosial, ada yang sayang sama kamu, masih ada sahabat kamu yang menanyakan, hai, apa kabarmu hari ini? I think itu adalah bahagianya. Itu salah satu blessing juga ya. Betul. Memang kalau mikirin kebahagiaan kan setiap orang beda-beda ya, beda-beda visinya, misinya segala macam gitu. Balik lagi ke Tommy. Mulai bisnis. Tadi ngomongin sekolah, ya kita ngomongin drop, terus kalau ngomongin masa sekolah itu kelas berapa itu? Saya tamat semua, tapi akademi saya tidak terlalu oke, karena akademi saya bisa bagus kalau saya lagi, tanda kutip, lagi ada yang saya kejar. Ada motivasi. Yes, which is itu adalah woman. Iya, wajar kan? Kalau kamu mau mengejar, kamu akan mengejar ketika kamu punya pacar. Nah, dari tadinya ranking terendah, saya bisa jadi ranking yang terbaik gitu ya. Ada juga sih nanti akhirnya saya bisa mengumpulkan uang dan saya sekolah dan apapun, kebetulan punya nenek di luar pulau yang
akhirnya beliau membantu saya bisa sekolah. Sampai SMA itu ya, Ko Tommy? Iya, sampai saya SMA. Kemudian saya sempat menikmati posisi akademis, saya merantau ke Jakarta. Oh, sempat saya juga, dari Surabaya ke Jakarta. Ya, saya juga sempat kuliah, walaupun akhirnya saya tidak selesaikan. Di mana, karena di Jakarta? Iya, di salah satu universitas di mana dekat dengan pusat pembelanjaan. Akhirnya saya lebih memilih untuk tiap hari jualan di situ, karena demi nafkah ya. Demi kewajiban. Ya, saat itu situasi saya sangat sulit sih. Yeah. Kembali lagi boleh bilang titik terendah dalam hidup saya. Hidup bersama nenek di Sumatera itu di cover. Tapi ketika ibu saya melihat perkembangan saya dan adik saya harus berangkat ke ibu kota, bermodalkan 1 gelang emas dari almarhum nenek kepada ibu, kami berangkat ke ibu kota itu, benar ibu kota itu lebih kejam dari Butiri, itu justru, ya kan? Itu bukan cuma slogan. Dan saya ingat sih, ibu ke pasar jual gelang emas itu, kami benar-benar tiap hari ya cuma bisa makan nasi, beli 1 lauk kuah, kita kasih air yang banyak supaya kita bisa makan. Kadang-kadang asbes turun dari rumah siling. Adik saya tanya, itu apa Koko? Bukan kotor? Oh enggak, itu merica, kamu makan aja gitu ya. Yang penting kita itu bisa makan, kita itu harus bisa mensyukuri, jangan menghakimi. Mensyukuri bukan menghakimi keadaan kita. Dan keadaan penempaan seperti itu, one day unforgettable moment. Saya pikir teman-teman juga pasti punya ya. Anda bisa mungkin nanti sharingkan ya, bisa ketik. Semua orang pasti punya best moment di dalam hidup. Best moment saya bukanlah penghargaan di luar negeri itu. Best moment, changing moment of my life adalah ketika satu hari almarhum ibu saya sudah tidak kuat lagi bayar uang sekolah adik saya. Kami berdua datang ke pusat pembelanjaan, saya jadi kuli panggulnya ibu saya antarkan barang, waktu itu jualan baju baby. Dan itu momen yang mengharukan sekali sih. Jadi saya sudah letakin itu pakaian babynya dan ibu berdiri di depan toko meminta tolong kepada si pedagangnya. Saya tidak bisa bayar uang sekolah anak, boleh tidak saya hari ini nagih untuk barang-barang yang sebelumnya saya sudah kirim. Ternyata karena ini ada tradisi Chinese ya, yang pamali, kalau dagang pagi-pagi nggak boleh ditagih. Baru buka. Yes, itu ibu saya dibentak dan disetrap di depan toko. Saya sebagai anak yang berasal dari dunia jalanan, preman jalanan, ingin rasanya saya pukul pedagang itu. Tapi saya lihat sorot mata ibu saya yang begitu agung, begitu tenang. Dia tidak menghakimi keadaannya, dia nerima, dia setrap berdiri. Tapi namanya harga diri laki-laki tidak bisa kan? Walaupun kita seorang anak ya? Yes, dan pada saat itulah mata saya melihat ke toko lain, toko-toko yang di sekitar. Waktu itu tempat itu belum jadi pusat pembelanjaan handphone terbesar di Asia Tenggara ya. Saya rasa sudah tahu ya. Tahu. Saya lihat Bang, wah saya lihat ada antrian ramai gitu ya ke satu toko gitu ya. Pegawainya hanya 2, pedagangnya kayaknya wah sibuk sekali. Hektik banget gitu ya? Saya deketin. Nah ini nih teman-teman. Lagi-lagi satu pesan kebaikan buat teman-teman yang terutama lagi mencari pekerjaan sulit sekali. Ya, pandemi kemarin telah memporak-porandakan segala hal. Ada beberapa orang tanya, Ko Tommy gimana caranya supaya saya bisa dapat kerjaan dengan mudah? Tips ya. Katakanlah Anda pemilik tokonya. Saya mendatangi Anda, saya datang loh waktu itu. Saya lihat keadaan dia, artinya saya melihat problemnya orang lain. Problemnya orang lain adalah keberuntungan buat kita. Kalau kita bisa selesaikan, solve the problem. Jadi yang kunci pertama adalah solve the problem. Solve the problem. Iya, orang punya masalah, kita jadi IO-nya, kita jadi yang menghandle keadaan itu, memudahkan dia, itu akan menyelesaikan. Saya bilang, begitu saya dekat, dia sudah marah. Dia bilang, kamu mau maling ya? Saya lihat dari tadi kamu udah liatin saya katanya. Rupanya mata tiger wongnya, mata macannya lapar ya. Gitu. Umur berapa itu? Saat itu sudah kuliah. sudah kuliah kurang lebih ya 20 tahun lah ya. Iya. Makanya langsung ngapain lu mau nyuri lu ya? Mata preman gitu kan. Saya bilang bukan. Kok saya panggil gitu ya. Saya lihat you sibuk sekali. Itu kalau boleh mama saya itu lagi disetrap di toko itu.
saya ingin bantu beliau. Nah, kata keyword keduanya adalah kita berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, walaupun kadang-kadang orang tua menghakimi kita, mengatai kita, memarahi kita dengan hal-hal yang begitu menyakitkan yang nggak bisa kita lupakan. Iya, itu. Tapi kebaikan mereka melahirkan kita di dunia ini yang sebenarnya nggak bisa dilupakan. Nggak bisa diganti. Ada hal yang kita tidak tahu. Yes. Pada saat dia memarahi kita sakit hati. Tapi kamu kan tidak tahu sakitnya dia waktu kamu kecil. Dia berjuang tengah malam menyusui kamu. Berjuangnya seorang ayah keluar keringetan pulang, dia tidak cerita kepada kamu. Sementara sekarang dia marahi kamu sedikit, kamu sudah sakit hati. Iya, betul. Sakit hatimu akan omelan mereka akan menjadi kerinduan kamu ketika mereka sudah tidak ada. Itu adalah nyanyian terindah yang ada di dalam hidupmu. Kita akan merindukan itu. Yes. Dan pada saat itu saya langsung katakan, bagaimana? Jadi gini, kita harus membuat best offer. Kalau kita butuh kerjaan dari orang, bukan kita ngomong gajinya berapa, saya tamatan apa, kamu berani nggak bayar saya berapa? No, it's not true. Apa yang saya tawarkan? Apa? Proposal yang tidak bisa ditolak. Nah, buatlah penawaran yang tidak bisa ditolak. Penawaran seperti apa, kok, Tommy? Saya bilang, kok itu kan pegawainya 2, sibuk sekali. Bagaimana kalau saya boleh kerja di sini, gajinya setengah dari mereka, tapi kerjanya 2 kali lipat. Langsung nawarin gitu. Siapa yang nggak mau? Kalau, nah, kan langsung ya, space over. Jadi, kalau kita sudah lihat problem, kita tahu cara menyelesaikannya, kasih satu penawaran yang bagus. Yang tidak merugikan pihak lain. Tidak merugikan. Malah dia sempat ragu, dia bilang, lu mau nyolong ya di toko gua? Gila kali. Enggak, itu mama saya. Dia akan tetap dagang. Kalau saya hari ini bisa kasih tahu bahwa saya sudah punya kerjaan, saya bisa bantu dia, berapapun uang itu akan sangat berarti buat mama saya. And that's the changing moment of my life. Dia oke, saya kerja. Dalam waktu 1 tahun, saya sudah posisi manajer dan saya tidak perlu mempertanyakan berapa pendapatan saya karena income saya pada saat itu sudah tidak terbayangkan. Toko-toko cabangnya dia semua di bawah pimpinan saya. Ya, jadi biasa. Jadi orang kepercayaan. Iya, Tuhan tidak menempatkan kamu pada posisi yang sulit secara terus-menerus. Kenapa masakan nenek kita enak? Kenapa masakan ibu kita enak? Karena seperti rendang, itu ada proses cooking time. Kamu akan kalau namanya dimarinasi. Iya, marinasi kalau daging yang empuk adalah daging yang dimarinasi 1 malaman, baru kemudian dimasak, akan jadi hidangannya istimewa. Bayangin kan kalau daging sekedar dari pasar kita bumbuin, dimakan kan beda kan? Sepol lah istilahnya, nggak ada rasa. Sama seperti hidup kita. Ketika kesulitan itu menempamu menjadi pribadi yang kuat seperti batu, maka kamu akan teguh menghadapi terjangan angin. Dan pada saat kamu mau rolling, kamu akan tidak bisa terhentikan. Kesuksesan itu akan mendatangi kamu. Tapi bukan di dalam waktumu, tapi di dalam waktu Tuhan. Tuhan yang menentukan kapan. Kayak ini ya, kalau anak-anak muda sekarang, Kotomi pertanyaan, kalau anak-anak muda sekarang kan kayak gini, Kotomi enak, dapat momen itu, terus dapat luck, ngomong hoki, tapi nggak semua orang sehoki Kotomi nih, gitu kan bahasanya. Gimana caranya ketika dapat kerjaan, tapi lu struggle tanpa memperdulikan faktor hoki? Gimana? Buatlah lucky moment di dalam hidupmu. Kalau kamu tidak dapatkan itu, maka ciptakanlah. Wow, bagaimana caranya? Statement. Ya, jadi lu nggak harus nunggu dapat hoki dari Tuhan. Caranya bagaimana? 1, buatlah Tuhan terharu. Buat Tuhan terharu bagaimana caranya, Kotomi? Berbaktilah pada orang tuamu. Itu pondasi nomor 1. Kemudian ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Gak boleh itu. Gak boleh sabar. Gak boleh makan teman, apalagi teman baik dimakan. Tapi benar, kita mesti sering ajak teman makan. Karena pada saat kamu ajak seseorang makan, itu adalah kesempatan kita untuk mendengarkan dia lebih baik. Dan ketika dia ada problem, kita bisa selesaikan. Dia akan muncul sebuah rasa trust. Trust itu akan kemudian dibawa di dalam perjalanan hidup dia. People will always remember how you make them feel. Manusia akan mengingat
kebaikan apa yang pernah kamu buat dalam hidup dia. Manusia itu sensitif loh. Kamu salah, dia akan ingat seumur hidup. Tapi kamu baik, walaupun saat ini dia belum ingat, tapi kalau saat dia lagi mengalami kesusahan, orang pertama yang dia cari adalah kamu. Iya, kadang-kadang enak ya jadi orang andalan. Kalau ada apa gue pasti nelfon lo karena lo yang gue inget kayak gitu ya. Ini hubungan dengan satu, hubungan dengan Tuhan, dua, hubungan dengan manusia, tiga, hubungan, kalau di Chinese itu ada Tian Ti Ren. Itu adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Alam itu bagaimana, Tommy? Alam itu adalah kita belajar untuk tidak menyakiti. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu apapun, kita lebih belajar. Paling penting sebenarnya adalah, saya rasa ini yang seringkali orang lupakan sih. Ketika kamu membaca satu komen yang negatif di dalam media sosialmu, ketika kamu mendengar orang lain mengatakan hal yang buruk tentang dirimu, kamu tuh melakukan hal yang sangat menyakitkan adalah kamu memblaming, menyakiti dirimu dengan mengizinkan itu masuk ke dalam otakmu. Masuk ke dalam otak, terus ke hati. Iya, 100 komen yang begitu indah memuji dirimu, semuanya tiba-tiba terhapuskan hanya karena ada satu komen yang masuk. Iya. Belajarlah untuk mensyukuri orang yang mencintai kamu dan memaafkan orang yang menyakiti kamu. Iya, harus lebih banyak legowo. Iya, jadi artinya belajar mencintai diri sendiri. Kok Tommy pertama mulai bisnis jadi phone dealer ya, itu karyawannya berapa orang? Usaha sendiri? Pertama nggak punya karyawan. Nggak punya karyawan? Ya diri sendiri merangkap. Jadi kalau ibaratnya saya merangkap IO sendiri kan, jadi saya owner. Kalau nanti ada yang telepon juga saya yang jawab. Kemudian kalau ada yang ya SMS atau dulu BBM atau apa ya juga saya yang jawab. Ya kan, jadi bisa jadi Tommy, bisa jadi let's say, bisa jadi Firman, bisa jadi Agus dan sebagainya. Ya kan gitu ya. Kayak teman aku tuh gitu. Jadi pokoknya intinya di situ. Tapi nggak masalah. Saya nggak pernah lupa ya, pertama kali saya punya pegawai ya sebenarnya tukang ojek saya. Tukang ojek. Iya, dan ya tidak sangka dari tukang ojek akhirnya saya bisa punya puluhan karyawan, bahkan kemudian itu saya bisa berangkatkan mereka, ada yang orang tuanya jadi bisa ke Tanah Suci, ada yang bisa beli rumah, bahkan pensiun sekarang sudah. Ada yang ibaratnya mereka nggak pernah naik pesawat terbang pun saya bisa bawa semua. Dan perjalanan-perjalanan seperti itulah yang akan mewarnai hidup kita. Saat kamu itu empati, sayang sama orang lain, itu akan menjadi kenangan yang indah di dalam dirimu. Jadi bagaimana cara kita melindungi hati kita, bagaimana caranya kita bisa lebih mencintai diri sendiri, saya pikir belajar melayani. Belajar menyapa, karena sekarang itu sulit, semua orang maunya cuma dipuji, tapi lupa menyapa. Iya, lupa mau negur duluan gitu ya. Iya. Oke, kayaknya kalau anak-anak sekarang rajin sih, tapi kadang-kadang mereka dilema juga kok. Kalau nyapa, apa kabar, bukan kepo lu gitu. Oh gitu ya. It's okay. Tapi begini. Ini bilangnya kepo deh. Iya. Seperti di dalam IG live saya tepatnya kemarin, semalam ya baru, saya katakan satu hal tentang empati. Yang semakin lama semakin hilang. Ya, kita boleh belajar budaya Barat tentang kemajuannya. Kita orang Timur, kita tetap harus punya pegangan teguh seperti tadi, harus ada batunya di dalam hidup kita itu. Jadi yang sekarang sering terjadi kan di dalam media sosial, kita sharing, kita upload, ataupun kita di WA group itu kita masukin sesuatu, upload sesuatu, komen sesuatu, dan kita menunggu siapa yang akan memuji kita atau kasih komen. Pro kontra deh itu, siapa yang setuju sama enggak. Ya. Tapi sayangnya, ketika kita sharing sesuatu di dalam WA group, tiba-tiba sepi, nggak ada yang menanggapi, kita kayak berasa, ya ampun hidupku sendirian banget. Dan kemudian kita upload. Mungkin nggak gitu. Pada nyuekin gue sih. Iya, pada nyuekin gue. Apalagi di dalam grup ya, yang notabene ratusan orang, kita merasa mencekam loh. Rasa mencekam itu tidak enak. Ternyata begitu kita cek di I-nya itu information, ternyata banyak yang seen gitu. Terus kenapa gue nggak ditanggapin? Ini satu hal sentuhan ya. Saya menyentuh, maksudnya sensitif ya? Iya, itu ada rasa hampa. Tapi belajarlah teman-teman, ya, untuk merasakan rasa hampa itu, kamu terjemahkan sebagai
alangkah hampanya seseorang ketika dia menyapamu di dalam grup, ketika dia kasih komen di dalam entah itu YouTube channelmu, ke dalam media sosialmu, ya Instagram atau apapun, belajarlah untuk mereplay, gitu loh. Luangkan waktu untuk membalas mereka yang mencintai kamu dan melupakan atau blok atau hapus saja yang mereka yang menyakiti kamu. Ngapain juga lu liatin terus lu koreksi terus diri lu pribadi. Gua kurangnya apa ya? Gua kurang pupuran, gua kurang ini. Dia bilang gua jelek, gua kurang tirus. Whatever. Why? Kamu fokus pada satu hal yang menyakiti, tapi lupa pada 100 yang mencintai. Ya, mencintai ya. Belajar dong, luangkan setiap hari satu waktu untuk menyapa di dalam WA group. Walaupun memang kamu nggak disapa, tapi pasti kan ada yang komen. Nah, yang komen itu kita tarik turun, kita bilang terima kasih ya. Wow, beautiful sharing dan apapun. Manusia akan mengingat. And one day, kabar baiknya adalah mereka tidak lupa. Tiba waktunya nanti kamu sharing, kamu pun akan di-appraise. Iya. Rasa hampa ketika kamu upload sesuatu sebenarnya adalah rasa hampa orang lain ketika menyapamu. Dan kamu tidak merespon. Nggak enak loh, beneran. Males banget ya, kayak aduh, nggak dia. Ya kadang-kadang kalau kita lagi baper ya dibawa perasaan. Tapi kalau harusnya sih kita harusnya mikirin bagaimana kita sering menjawab biar kita dijawab juga, gitu ya kalau. Dan tadi balik lagi kan tentang membuat Tuhan terharu. Iya. Tuhan pasti terharu ketika musuh kamu, orang yang benci kamu, dia komen sesuatu dan kamu katakan gitu, terima kasih, saya akan perbaiki diri. Iya. Iya, it's okay. Terima kasih, Tuhan memberkati, gitu loh. Ya kan inputannya. It's okay. Nggak ada yang masalah. Begitu kamu bisa memaafkan orang lain, Tuhan terharu dong. Tuhan lihat ada perubahan di dalam hidupmu. Dan menurut saya sih, memaafkan orang lain sebenarnya adalah cara kita melindungi hati kita. Iya, harus belajar memaafkan ya. Tapi kok ngomongin apa tadi masih kecil perjalanan, jualan koran, jadi preman, sedikit aja ceritain. Zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman dulu itu sampai ribut, gitu-gitu nggak sih di jalanan gitu? Kan kalau anak jalanan kan hobinya ribut, terus nongkrong nggak benar. Ada sesuatu yang kurang, tapi ada cerita seru nggak kok? Di-sharing. Saya rasa mungkin Tuhan memberikan kita talent sih. Jadi dari dulu saya jadi ketua daripada geng itu ya. Memang sekarang juga jadi ketua umum dari Billionaire Mindset dan jadi ketua tanya mentor apapun. Memang udah ada cikal bakalnya memimpin ya. Dari dulu leadership, jadi ketua leadership. Leadershipnya tinggi. Ya, tapi kita bisa memilih di dalam dunia jalanan itu banyak hal yang sangat buruk terjadi. Pemerkosaan di usia muda, saya lihat sendiri. Kemudian setoran uang kalau tidak cukup, siksaan. Dipukul. Ya, dan banyak sekali entah itu judi dan yang lain-lain itu ada di jalanan. Karena itu sebenarnya gini, jangan menjudging mereka dulu. Karena itu adalah hiburan buat mereka. Tidak ada jalan lain. Tapi waktu itu saya ambil posisi yang berbalik. Artinya kalau ada preman yang jahat, harusnya ada preman yang baik, melindungi. Bad cop and good cop. Yes, jadi saya di pasar itu justru melindungi para pedagang. Nah, keributan yang terjadi hanyalah konflik antara mereka yang menodong untuk meminta uang keamanan bertemu dengan saya yang memprotek para pedagang. Gitu. Dan tanda kutip anak buah saya pun adalah para pedagang koran juga yang mungkin tadinya mabuk, saya modalin, udah kamu jualan koran, kamu nggak bisa begini terus. Jadi kita menciptakan jalan buat orang lain. Dan somehow ketika kita mengalami masalah, saya diserbu anak preman yang tanda kutip dari pihak yang berseberangan, mereka pun muncul dan kita seperti itulah ya dunia jalanan. Berantem nggak ada habis-habisnya, jadi ini hidung sampai bengkok. Itu. Macam-macam. Banyak cerita seru ya, tapi jadi kuat ya kalau tadi ya. Iya, jadi kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau ibaratnya sekarang baca satu komen julid atau satu baca hate gitu udah begitu sakit, lagi kita dulu ibaratnya sampai berdarah-darah ya. Nggak ngaruh ya. Iya. Dulu ayah kalau didik kita bisa tempeleng, pukul pakai rotan dan sebagainya. Sekarang bisa masuk ke hak asasi perlindungan, nggak mudah ya, zamannya berubah. So we need to change. Sahabat rock and roll, ini kalau ngomongin Ko Tommy luar biasa ya, pasti
salut. Nah, ngomongin tips kok, anak-anak sahabat rock and roll yang gue mau jadi Kotomi, gue mau jadi sukses kayak lu kok gitu. Gue pengen jadi kuat, ya tadi pengen rock and roll kayak Kotomi. Tipsnya apa yang mesti mereka lakukan di usia, let's say 20 tahun sekarang seperti zaman lu memulai kerja di toko handphone itu kok? Tipsnya apa? Why you have to be like me gitu ya? Kenapa sih kamu harus jadi aku? Kenapa harus jadi Farida? No, nggak penting gitu loh. Karena bahagialah dengan keadaan kamu sekarang dan jadilah apa yang kamu mau. Karena ada satu hal sih yang saya bisa jadikan sebagai tips buat teman-teman semua dari semua perjalanan hidup saya. Ya. Saya rasa di dalam hidup ini kita ingin jadi orang lain. Tapi ternyata ketika kita sibuk mau menjadi orang lain, selalu akan ada yang lebih baik. Dan ternyata kita sudah running out of time, kehabisan waktu. Karena kita ngajar mau jadi kayak dia. Iya. Kenapa analoginya tidak dijadikan sebagai begini? Gimana? Daripada kamu sibuk menjala kupu-kupu yang indah, kamu mengejar-ngejar mereka, dan kamu berusaha nangkep dengan jala, kenapa kamu tidak mencoba membangun taman yang indah dan kupu-kupu mendekat? Mengejar kupu-kupu itu pasti melelahkan loh. Menjadi orang lain itu pasti melelahkan loh, karena selalu akan ada yang lebih baik. Katakan si ini punya mobil mewah, ternyata yang ini punya mobil mewah plus helikopternya. Yang ini punya mobil mewah plus helikopter dan kapal yatnya. Dan orang menjudging kamu bahwa kamu hebat kalau udah seperti dia. Dan ketika kamu sudah seperti dia pun, akhirnya kamu dipertemukan dengan kenapa kamu nggak kayak petani itu aja, hidupnya bahagia dengan anak-anaknya karena kamu hidup sendirian. Disalahin ternyata nggak punya jodoh, ya kan? Sudah punya semuanya tapi nggak punya pasangan hidup. Iya. Kejar kupu-kupu, kamu pasti lelah. Tapi bangun taman yang indah, kupu-kupu mendekat, itu jauh lebih baik. Artinya kurang lebih, jadilah dirimu sendiri, bahagialah dengan apa yang kamu lakukan saat ini, dan yang kamu lakukan, yang kamu bisa lakukan terbaik, lakukan saja itu yang terbaik. Maka rezeki akan mengejar kamu. Apapun bidang yang kita tekuni secara mendalam, itu akan membuat kita menjadi spesialis. Kita tidak menjadi umum, tidak menjadi common, ya kan? Ketika kamu sudah spesialis, maka orang yang membutuhkan keahlianmu, keahlian itu akan mendatangi kamu. Dan itu adalah market yang paling tepat untuk kamu jualan, untuk kamu menawarkan profesimu. Ya, konsisten ya. Itu tipsnya. Konsisten ya, konsisten, tekun, ya. Itu bagiannya ya. Tapi core dasarnya adalah jadilah taman yang indah, maka kupu-kupu rezeki akan mendekat. Iya, jadilah taman yang indah. Maksudnya jadilah diri sendiri. Bikinlah karakteristik dari keunikan diri kamu sendiri. Jangan copy paste orang. Jangan jangan jadi patokan orang untuk jadi suksesmu gitu ya, kok ya. Dan buat teman-teman yang banyak sekali, kok Tommy, saya malas beride, saya nggak mau lah, mau ngapain lagi, ntar di copy gitu ya. Ada dikatakan negatif thinking dulu kok. Ilmu bisa di copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste, nggak bisa dipas. Rezeki itu dari Tuhan. Aku bisa copy dirimu. Tapi tentang rezeki, Tuhan yang memberikan kepada kita secara berbeda. Aku setuju. Orang bisa aja ngambil karya kita, tapi kalau kata Tuhan bukan rezekinya, lu belok lagi ke kita. Gitu. Jadi itu harus kita tanamkan ke diri kita ya. Kayaknya tadi tipsnya harus jadi kuat, harus rock and roll, terus harus keep it moving, kreatif, konsisten ya. Dan yang paling penting tadi adalah harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita jadi sukses ya. Itu paling utama. Dasar lah. Luar biasa, luar biasa. Sahabat Rock and Roll, demikianlah obrolan aku yang luar biasa sama Kak Tommy. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilihat lagi, dibaca lagi, ditanamkan di otak kita, di mindset kamu semua bahwa kita bisa jalankan ini yang terbaik. Kita bisa bersyukur, kita bisa melakukan semuanya dengan tadi legowo, konsisten, dan pastinya semua orang punya mimpi. Ayo kita raih mimpi kita dengan berjuang. Gitu Kak Tommy ya? Dengan berjuang, dan mari kita rock and roll terus ya. Bye!